karunia yang luar biasa pada hari ini, saya ingin menyampaikan syukrun wa takdir, apresiasi dan penghargaan kepada Bank Indonesia, perwakilan Nusa Tenggara Barat dan juga Bank Syariah NTB, kemudian juga Dewan Masjid Indonesia dan seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan pada pagi hari ini yang insya Allah akan bermanfaat besar untuk kita masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Pertama, di dalam asar ada 2 masjid. Doa di ahli barat. Yang pertama adalah masjid itu mendoakan, Allahumma kama ammaruni fa'ammir hayata. Ya Allah, sebagaimana mereka memakmurkanku, maka makmurkan hidup mereka. Doa yang kedua, ala ahli barat. Allahumma kama hajaruni fahjurhum an rahmat. Ya Allah, sebagaimana mereka menjauhiku, meninggalkanku, maka jauhkan mereka dari rahmat Allah. Doa ini Bapak Ibu, Bapak-bapak saudara sekalian, menunjukkan bahwa masjid itu bicara kepada Allah. Dan memang kalau setetes air saja punya hak di dunia, sebutir debu juga itu punya hak. Pohon-pohon juga kita diminta untuk merawat dan menjaga. Maka apalagi masjid. Yang kata Rasulullah SAW, khairu biqa'il masajidha. Tempat yang paling mulia di atas bumi adalah masjid-masjid. Artinya masjid itu punya hak atas kita. Artinya kita punya kewajiban kepada masjid. Maka kalau kita bicara tentang masjid, mari kita letakkan dalam kerangka menunaikan kewajiban kita kepada masjid. Maka saya tadi melihat ini benar ya, yang disampaikan judulnya ini benar, pengelolaan masjid. Kadang ada judul yang menurut saya tidak terlalu tepat, pemberdayaan masjid. Seakan-akan masjid tidak berdaya. Masjid itu selalu berdaya. Bahkan masjid itu berdoa setiap saat seperti azan. Ya seperti semua lah, bumi Allah ini kan, dia berdoa. Walaupun doanya di dunia tidak dengar, cuma di akhirat nanti. Tuhaditsu akhbar. Maka masjid juga berdoa. Li ahli balad atau ala ahli balad. Kepada mereka di sekitarnya yang mempedulikan, yang menghidupkan, yang memakmurkan, dia mendoakan untuk dapat rahmat. Sebaliknya untuk sebaliknya. Jadi masjid itu berdaya, masjid itu berkah. Ketika kita mengelola masjid itu bukan memberdayakan masjid, itu memberdayakan diri kita sebagai umat. Kita umat ini yang berada dalam pilihan berdaya atau tidak berdaya. Iqtisadian ekonomi, sia-sia secara politik, ijtimaian secara sosial, watanian secara kebangsaan, kita bukan masjid. Jadi mari kita pahami betul bahwa ketika kita bicara tentang pengelolaan masjid, itu adalah untuk kita sebagai umat dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada masjid dan menunaikan hak masjid atas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, masjid wa ma yata'allaqu bihi itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Properti masjid itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Karena itu di antara hal-hal yang langsung dinisbahkan kepada Allah di dunia ini adalah masjid buyutillah atau baitullah. Walaupun semua kan milik Allah. Ya bumi ini milik Allah. Kita semua ini milik Allah. Tapi di antara yang dieksplisitkan
disebutkan milik Allah itu ya Mas, untuk mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di masjid itu adalah milik Allah dengan semua keagungannya, kemuliaannya, milik Rasul dengan semua keagungan dan kemuliaan. Maka pengelolaan masjid harus mengingat ini dan memastikan bahwa semua yang kita lakukan berkaitan dengan masjid itu menjaga kemuliaan Allah dan Rasulnya. Dulu Pak Kunto Wijoyo almarhum ya, dari Jogja itu pernah menulis Muslim tanpa masjid. Isi buku itu kalau dalam satu kalimat, bagaimana supaya umat Islam itu punya izzah, maka dia harus kembali ke masjid. Nah, pertanyaan berikutnya adalah setelah kembali ke masjid, berada di masjid, apa yang kita lakukan? Nah, karena itu penting mengingat masjid dan semua yang terkait dengannya dalam milik Allah dan Rasulnya dengan kehormatan dan kemuliaan. Maka jangan ada kegiatan kita di masjid yang bertentangan dengan kemuliaan Allah dan Rasul. Ketika Rasul menyampaikan misalnya ma baina baiti wa mimbari rawdah min riyadil jannah, antara rumah dan mimbarku adalah kebun surga, itu Allah di Masjid Nabawi. Kata mimbari, kata ulama, itu bukan hanya terkait dengan mimbar yang ada di Madinah. Secara fisik mimbar di Madinah, tapi secara maknawi, secara hakiki, semua mimbar masjid itu adalah mimbar Rasulullah SAW. Karena itu sering saya sampaikan, antum ini para tokoh-tokoh, sama-sama kita berjuang, berdakwah. Sering saya sampaikan, kalau kita mau naik mimbar masjid itu, sadari betul bahwa kita akan minjam mimbar Nabi. Ini mimbar Nabi yang kita mau naiki. Entah itu untuk ceramah, apalagi khutbah Jumat. Maka jangan ada ketika kita berada di mimbar itu kita mengeluarkan kata-kata hawa nafsu kita. Marah yang punya mimbar itu. Apalagi kita gunakan mimbar itu untuk apa? Ujaran kebencian. Karena itu antum para takmir masjid pastikan betul orang yang menaiki mimbar Rasul itu adalah orang yang pantas bicara, menjadi warasah, menjadi waris, menjadi penerus warasatul anbiya, penerus Nabi besar Muhammad. Jangan kullu man habba wa dabba, semua orang yang kakinya dua boleh naik masjid, ke mimbar masjid. Ini mungkin agak beda dengan konteks, tapi saya ingin sampaikan. Karena sekali lagi masjid itu punya marwahnya sendiri. Mimbarnya itu mimbar Nabi. Semua lahir batin itu milik Allah dan Rasulnya. Kalau kita jadi takmir itu kemuliaan untuk kita. Kalau kita punya ruang untuk memastikan orang bisa naik ke mimbar itu, pastikan yang naik itu memiliki kafaah, misdaqiyah, kredibilitas, integritas, tafakur, memiliki kefahaman. Karena kita akan ditanya juga jadi takmir, kok mimbar saya dikasih dulu orang nggak keruan naik di situ, ngomong nggak keruan. Ini perlu kita pahami betul. Perlu kita pahami betul. Dan mohon maaf, salah satu yang menjadi cobaan kita umat Islam adalah ketika mimbar-mimbar masjid digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan marwah Allah dan Rasul. Mimbar Rasul, rumah Allah. Kita ibaratnya kalau jadi takmir itu kita penjaga pintu rumah Allah ini Bapak Ibu. Apa iya kita akan masukkan orang yang akan mengacak-acak kehormatan? Yang terakhir, yang ketiga, Bapak-bapak saudara, saya ingin sampaikan bahwa maizatul masajid tatanawwa' wa takhtalif hasbal mujtama'at al-mawjudah. Bahwa karakteristik dan potensi masjid-masjid kita itu beragam
seperti beragamnya karakteristik masyarakat yang ada di mana masjid itu berada di dalamnya. Karena itu Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, pengelolaan masjid itu selain memperhitungkan aspek nilai-nilai mendasar, kehormatan, kemuliaan masjid, harus juga memperhatikan khususiat dari orang-orang masyarakat yang ada di sekitar masjid. Maka kalau ada Ustadz Rashidi di sini dari Jogokarian, bukan berarti bahwa 100% yang ada di Jogokarian itu harus diduplikasi di sini. Masyarakatnya beda. Kalau masjid-masjid yang ada di daerah pedesaan kita tentu memiliki potensi yang tidak 100% sama dengan masjid yang berada di daerah urban perkotaan seperti Jogokarian. Karena itu ambil benang merah, ambil fondasi-fondasi, ambil kunci-kunci. Selebihnya silahkan dikembangkan sendiri. Dengan asas yang pertama tadi bahwa masjid punya hak atas kita. Yang kedua, masjid adalah milik Allah dan Rasul-Nya, karena itu harus kita jaga marwahnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan umat yang hidup di sekitar masjid. Insya Allah dengan itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengembangan ekonomi umat ini salah satu kunci untuk kemajuan kita sebagai umat dan juga sebagai bangsa. Cukuplah kita mengingat bahwa Nabi ketika hijrah mendirikan masjid lalu mendirikan pasar. Artinya apa? Fondasi pembangunan itu nyambung dengan nilai-nilai ilahiyah dan pada saat yang sama itu bekerja secara maksimal untuk menghadirkan kemaslahatan dan keberkahan untuk seluruh umat manusia. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas dalam penyampaian saya. In uridu illa al-islah wastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perkenan Bapak yang berbahagia untuk